Mari datang di hadapan Tuhan. Katakan, saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari dengan nyanyikan dengan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan, saat ini saat, katakan ku memuji-Mu Tuhan dan hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sembahkan saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat ku sembahkan, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Penuhi kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat kami menyembah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah
secara pribadi, kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Nyanyi dengan segenap hati. Keluar dari hati kita pada pagi hari ini. Kerinduan kita pada pagi hari ini. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati jamahan Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini katakan urapan-Mu. Nikmati setiap pujian kita pada pagi hari ini. Nikmati pribadi Tuhan. Menyembah kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat urapan-Mu penuhi kami pada pagi hari ini Tuhan. Menyembah Tuhan, hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Saat urapan-Mu Tuhan, ku rasakan saat aku menyembah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini Tuhan. Ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Saat aku menyembah Tuhan. Saat aku menyembah Tuhan. Shalom, kekasih Kristus. Mari kita akan masuk di dalam renungan malam. Renungan malam adalah sesuatu yang amat sangat penting buat setiap orang percaya. Untuk engkau mengakhiri perjalanan hidup sehari ini, tutuplah dengan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehari kami banyak kesibukan. Sehari juga banyak energi yang kita habiskan. Pikiran-pikiran yang habis tersedot oleh perkara-perkara, mungkin sebagian rutinitas kami, sebagian kesibukan duniawi, tapi biarlah kami pun mengakhiri malam hari ini dengan istirahat lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Mari saya ajak malam hari ini, saya awali membuka Matius 16 ayat 2 dan 3. Demikian bacaan di dalam Matius 16. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara, kalimat ini yang saya mau ambil adalah tentang tanda-tanda. Ya, tanda-tanda berarti ada sesuatu yang menjadi sinyal yang kita bisa lihat atau dengar. Ya, tanda-tanda. Oleh sebab itulah di zaman ini tidak sedikit banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang selalu menyertakan di dalam doanya minta tanda. Minta tanda ini.
Bahkan berani juga mengatur Tuhannya, tanda itu diminta dari keinginannya. Aku minta seperti ini, minta seperti itu. Bukan salah minta tanda, ya. Tapi kalau Anda terikat oleh permintaan tanda di dalam setiap peristiwa, setiap sisi kehidupan saudara, saudara menjadi orang yang capek. Kalau orang dunia menyebut, kamu tidak percaya diri, tidak pede, gitu. Itu orang dunia ngomong, ya. Nah, mari kita mau teliti tanda-tanda itu ada contohnya di Alkitab. Dalam Alkitab memang ada beberapa tokoh-tokoh yang seringkali minta tanda dari Tuhan. Dan kebanyakan itu di perjanjian lama. Ya, ingat kondisi situasi perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Ya, beda. Jangan sampai kita hidup di perjanjian lama dengan gaya di perjanjian baru hidup sekarang, tapi dengan gaya terus masuk di perjanjian lama. Bahkan tuntutannya pun dengan gaya perjanjian lama, ya. Kita sadari perkara ini, saya kasih contoh dulu. Gideon di dalam Hakim-Hakim 6, itu ditulis Gideon minta tanda berupa bulu domba basah dan kering. Jadi Gideon itu minta sama Tuhan kalau memang dia dipakai Allah, dia minta tanda. Di potongan bulu domba itu ada embun di atasnya, basah. Tapi di sekeliling dan di bawahnya harus kering. Berarti itu tanda dari Tuhan yang mengiyakan. Dan tanda permintaan itu Tuhan setujui. Ya, diberi tanda semacam itu permintaannya, itu Gideon. Lalu tanda lain juga diminta oleh Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja 20, Anda boleh baca 2 Raja 20 ayat 8 sampai 11. Dia minta tanda sama Tuhan bahwa dia ingin sembuh. Dia kan mau mati, ya. Dia ingin perpanjangan hidup, bahkan dia ingin disembuhkan dari kondisi sakitnya. Maka Hizkia berkata, perkara ringan dia minta tanda dari, tanda itu permintaannya dari Raja Hizkia sendiri. Dia minta tandanya begini, supaya bayang-bayang itu memanjang 10 tapak dan biarkan bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Di sini ada bayang-bayang itu apa? Itu semacam jam matahari, jadi alat yang berupa anak tangga begitu ya. Jadi ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Yang dimaksud diminta oleh Raja Hizkia itu dia minta jam matahari itu bergerak mundur, bukan maju. Kalau maju itu mah biasa, mundur ini tidak biasa. Maka dia minta pun dengan perpanjangan umurnya itu seolah-olah dia diperpanjang lagi, menikmati usia yang mundur lagi ya. Dan Tuhan kasih memang 15 tahun perpanjangan umur. Dan Tuhan ngikuti tanda yang diminta itu. Dan dia disembuhkan lewat tanda itu. Nah, tanda-tanda di perjanjian lama itu memang banyak, ya seringkali banyak. Nanti saya terangkan kenapa kok di perjanjian baru dan di zaman sekarang seharusnya tidak demikian, ya. Tapi tidak dilarang, ya. Nah, Yesus sendiri itu negur generasi yang suka minta tanda. Yesus tegur ini. Di mana tegurannya? Matius 12 ayat 39. Saya baca ya. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi minta tanda yang lain-lain tak pernah dikabulkan sama Tuhan Yesus, cuma dikasih tanda satu. Generasi ini tak kasih tanda satu aja. Tandanya apa? Tanda Nabi Yunus. Saudara, ini memang orang-orang Farisi ahli Taurat ini minta tanda macam-macam ya, tapi Yesus tidak mau nuruti. Ya, Yesus hanya ingin memberi tanda apa itu? Ya tanda Nabi Yunus. Apa maksudnya? Artinya begini loh. Saudara ingat Yunus ada di perut ikan berapa hari? 3 hari. Ya. Yesus mati, hidup di dalam kubur berapa?
3 hari. Ini ahli Taurat orang Farisi tidak percaya Yesus akan bangkit pada hari ketiga, bahwa dia Mesias, tidak dipercayai. Minta tanda, lalu dikasih tanda. Apa tandanya? Ya udah nih, tanda Yunus, Nabi Yunus. Yunus di perut ikan, berapa hari? 3 hari. Terus waktu dimuntahkan, hari keberapa? Ketiga. Hidup enggak? Hidup. Ini gambaran Yesus mati dikubur 3 hari. Lalu bangkit betul hari ketiga, bangkit dia, hidup. Sama Yunus. Masih tidak percaya ya enggak tahu kalau masih tidak percaya. Dikasih tanda Nabi Yunus. Sama-sama 3 itu gambaran. Jadi ada pertanyaan begini, ini di Alkitab sudah ditulis jelas sih. Yunus selama di perut ikan, mati atau hidup? Sebagian mengatakan hidup. Sebagian mengatakan mati. Menurut saya, sama-sama menduga ini. Karena ini dipakai sebagai tanda, contoh, seperti Yesus sendiri. Berarti harusnya Yunus itu mati. Kalau hidup di dalam perut ikan, bayangin bagaimana dia bisa kondisi itu. Betapa menderitanya 3 hari 3 malam. Maka dia sebetulnya itu mati betul secara fisik. Begitu dimuntahkan dia hidup. Itu versi saya. Tapi Alkitab tidak mencatat hidup atau mati. Ya. Tapi Yesus sendiri gambarannya persis. Dia mati dikubur. Lalu bangkit betul secara fisik. Ya, jadi ini sebagai pembuktian kepada ahli Taurat orang Farisi itu. Minta tanda apa lagi? Ya tandanya Nabi Yunus sudah. Bahwa Yesus pun akan mati dan bangkit gitu loh. Enggak percaya ya terserah, dasar memang mereka itu ahli Taurat orang Farisi. Susah itu orang-orang itu ya. Tapi maksudnya itu seperti itu. Nah saudaraku, apakah salah kalau orang minta tanda? Enggak, ya enggak dilarang. Tapi kalau sering-sering minta tanda, itu sama dengan saudara tidak percaya. Ya, zaman ini, zaman dulu kan tidak setiap orang percaya itu, percaya Allah itu ada Roh Kudus. Kan enggak. Zaman dulu itu orang-orang tertentu ada rohnya Allah. Itu pun lewat pengurapan. Daud diurapi supaya roh Allah tinggal di dalam dirinya, ada kuasa. Saul pun ada roh Allah, tapi begitu Saul hidupnya enggak karu-karuan, roh Allah meninggalkan Saul. Itu kondisi zaman dulu. Ya. Kondisi hari ini, roh yang dahsyat Roh Kudus itu sudah tinggal tetap permanen di dalam hidup orang percaya. Tidak keluar masuk. Jadi apa yang dibutuhkan hari ini? Iman. Yang dibutuhkan itu iman nomor 1. Segala-galanya itu iman. Jadi kalau engkau percaya minta tanda, kasih tanda, minta tanda lagi, kasih tanda, minta tanda lagi. Sama dengan imanmu itu tidak ada. Gitu loh. Penuh keraguan. Kalau terus-terusan gitu sama dengan imanmu yang mati. Ya, kalau orang dunia sekali lagi ngomong, orang kok nggak pede sih? Gitu. Kok nggak percaya diri sih? Gitu ya. Saudara mari kita tempatkan secara benar. Boleh, tapi kalau minta tanda terus sama saja engkau melecehkan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Apalagi kalau minta tandanya engkau yang ngatur, itu sama seolah-olah engkau yang ngatur Tuhan seenaknya. Ya saudara, pesan terakhir hati-hati tentang minta tanda. Apa itu? Ini saya kasih kesaksian nih. Ada rekan saya, suami istri, kesulitan ekonomi. Lalu yang laki-laki berdoa dengan suara yang nyaring, suaranya keluar begini. Tuhan, aku minta tanda, tolongan aku Tuhan, aku tidak punya uang, perusahaannya bangkrut. Tolong Tuhan aku mau kerja. Tolong Tuhan kirimkan orang, aku minta tanda Tuhan, orang pertama yang datang, ini ya, orang pertama yang datang ke aku menawari aku kerjaan, berarti itu jawabanmu Tuhan. Terus dia teriakkan begini. Kejadian betul saudara. Ada yang orang datang, orang asing lagi. Orang asing ketemu dia akhirnya. Lewat referensi ketemu dia
dikasih pekerjaan, gajinya banyak, gajinya besar. Nah, kerjaannya ini akhirnya ketemu istrinya tahu. Istrinya tidak damai sejahtera. Ngomong sama saya gini, Pak Yusman, saya ini yakin Pak, Tuhan tidak akan menolong anaknya dengan berlawanan dengan firman-Nya sendiri. Ini suamiku bukan ditolong Tuhan Pak. Kenapa? Berlawanan. Tuhan kok nolong lewat sesuatu yang bahaya. Loh, apa bahayanya? Suami saya ini kan kelemahannya dengan wanita Pak. Ya kan? Sekarang dikasih kerjaan oleh orang asing. Kerjaannya itu apa? Menyeleksi, ngumpulkan cewek-cewek umurnya paling tua 20. Untuk dipekerjakan. Cari yang cantik-cantik, yang langsing, yang bagus. Yang seleksi. Aku tidak sejahtera Pak. Sebab suamiku ini kelemahannya perempuan. Kan bisa jatuh dia. Masa Tuhan ngasih pekerjaan yang membahayakan dia. Jadi aku tidak percaya. Aku ingin dia tinggalkan itu. Tapi suami nggak mau. Suami ngomong sama saya, tidak Pak, saya sudah berteriak sama Tuhan minta dan Tuhan kirim betul sesuai permintaan saya. Orang pertama yang datang memberi saya tawaran itu dari Tuhan. Karena besarnya gajinya, dia ambil aja kerjaan itu. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, ini laki-laki sang suami ini sudah gandengan dengan salah satu cewek yang hasil direkrut itu. Apa? Berselingkuh, gitu loh. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Saudara hati-hati. Saya punya keyakinan, hati-hati tentang minta-minta tanda. Jangan mengeluarkan suara. Kenapa Pak? Kalau tidak boleh keluar suara? Jangan. Di udara ini banyak roh-roh bergentayangan. Roh-roh itu sebetulnya tidak punya tempat. Dia cari tempat. Roh di udara banyak. Kalau engkau bersuara, orang pertama yang nawari aku pasti dari Tuhan. Itu bisa ditangkap oleh iblis. Dia menipu nanti, berdusta. Dia bisa kirim orang yang lain yang membahayakan engkau. Ini kejadian. Karena mintanya bersuara dituruti sama si iblis. Dikirimlah orang asing ini dengan gaji yang baik. Akhirnya apa? Jatuh saudara. Istrinya punya kepekaan betul. Ya. Jadi saya punya prinsip kalau doa minta tanda itu tidak usah bersuara. Di hati saja. Supaya sang iblis tidak bisa nangkap permintaanmu. Iblis bisa tahu, ngerti, tapi kalau hati dia tidak bisa baca. Ngira-ngira bisa, baca nggak bisa. Ya, ini teriak-teriak terus. Tangkaplah sama iblis. Ingat ya, iblis adalah bapak segala dusta. Bapaknya pendusta. Oleh sebab itu, hati-hati. Minta tanda ya minta. Tapi ingat ya, zaman ini andalkan imanmu. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Tidak perlu dikit-dikit tanda, dikit-dikit tanda. Apa itu sama dengan engkau imannya tidak ada, tidak percaya sama Tuhan. Ya, amin. Mari hiduplah dengan membangun iman percayamu. Sehingga kalau orang dunia berkata, orang dunia yang ngomong ya, pede banget gitu ya. Percaya diri mantap gitu ya. Gitu iman. Minta konfirmasi boleh. Kok minta tanda terus-terusan. Lama-lama Tuhan tidak mau jawab, Anda yang capek ya. Amin ya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat renungan yang pendek ini, biarlah menguatkan kami, membekali kami. Tanda-tanda boleh kami minta, boleh saja. Tapi tidak boleh kami ini keterikatan dengan tanda. Sebab kalau keseringan tanda itu sama dengan kita tidak punya iman. Sama dengan iman kita tidak bertumbuh. Sebab zaman ini Roh Kudus sudah tinggal di hati orang percaya. Bukan zaman perjanjian lama. Harusnya kita jauh lebih mantap. Karena Roh Kudus mengajar banyak hal. Segala sesuatu dia ajar. Maka yang diandalkan zaman ini adalah apa? Pertumbuhan iman yang baik. Iman yang strong. Ya,
Terima kasih Tuhan, kiranya kami menjalani hidup-hidup hari-hari kami dengan mengandalkan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hidup kami mengasihi-Mu Tuhan. Naf jiwaku, akal budi, katakan ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Lagi dengan hati di hadapan Tuhan, katakan ku cinta Kau. Nyanyi dengan hati di hadapan Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, Tuhan, Kau Raja kami. Dengan segenap hati, dengan segenap cinta kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan dengan segenap jiwaku akan serukan, katakan ku cinta Kau. Mari yang mengasihi Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan ku cinta Kau. Nyatakan cintamu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan cintamu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyi dengan hati di hadapan Tuhan. Katakan ku sembah Yesus, Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, hati dan dengan segenap jiwaku akan katakan ku cinta Kau, cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, katakan ku puji Kau, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Raja. Katakan dengan segenap hati, hati dan dengan segenap hidup kami Tuhan akan puji. Katakan ku cinta. Boleh lagi sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Katakan ku cinta. Ku cinta Kau. Oh, kami mengasihi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ku puji Kau, Yesus, ku sembah Yesus. Katakan Tuhan, Kau Raja.
yang mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Lebih lagi buat Allah kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.